Baik, perkenalkan, kami dari Noptika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai trigonometri. Yang pertama, identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri itu sering digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan trigonometri. Sebuah identitas trigonometri dapat ditentukan kebenarannya menggunakan tiga cara. Yang pertama, dapat dimulai dengan menyederhanakan ruas kiri dengan menggunakan identitas sebelumnya yang sudah diketahui sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Kemudian cara kedua itu dapat dengan mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Atau cara yang ketiga dapat mengubah ruas kiri maupun ruas kanan dalam bentuk yang sama. Kemudian untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, itu perhatikan gambar segitiga di sini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat merupakan rumus dari teorema Pythagoras. Nah, untuk definisi perbandingan trigonometri pada sudut segitiga siku yang pertama ada operator sinus. Sinus alfa atau sering disebut dengan sin alfa itu adalah perbandingan antara sisi AC dengan BC atau kalau dalam gambar itu disimbolkan dengan B per A. Nah, untuk menghafalkannya itu biasa dikatakan dengan sin demi atau sin adalah depan banding miring, artinya sisi depan banding sisi miring. Yang kedua ada operator cosinus atau sering ditulis dengan cos alpha, itu adalah perbandingan antara sisi AB dengan sisi BC atau di sini dikatakan C dibanding A atau penyebutannya adalah cos samping atau cos adalah perbandingan sisi samping sudut dibanding sisi miring. Kemudian yang terakhir ada tangen alfa atau kita tulis dengan tan alfa itu adalah perbandingan sisi AC dengan sisi AB. Di dalam sini dituliskan B dibanding C. Atau untuk menghafal kita sebut sebagai tan bisa. Tan adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku yang kedua adalah seperti di bawah ini. Yang pertama ada tan theta, itu adalah sin theta dibagi cos theta. Kemudian ada secant theta, itu adalah 1 per cos theta. Ada cosecant theta, itu adalah 1 per sin theta. Dan terakhir adalah kotangen theta adalah 1 per tan theta. Kemudian untuk materi pertidaksamaan trigonometri, itu dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan grafik trigonometri dan cara yang kedua menggunakan garis bilangan. Cara yang pertama menggunakan grafik fungsi trigonometri, yaitu langkah-langkahnya adalah menyederhanakan pertidaksamaan menjadi bentuk yang paling sederhana. Kemudian gambarkan sketsa grafik fungsi trigonometri yang sudah disederhanakan itu. Yang ketiga adalah kita tandai grafik sesuai dengan pertidaksamaannya. Kemudian cara kedua menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita akan membentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan yang akar-akarnya sudah ditentukan. Kemudian yang langkah kedua yaitu kita plot akar-akar tersebut pada garis bilangan dan tentukan tanda positif dan negatifnya. Sebelum ke contoh soal ada catatan, yaitu ketika tanda pertidaksamaan itu kurang dari 0, artinya adalah negatif. Tetapi kalau kurang dari atau sama dengan 0, artinya adalah itu 0 atau bertanda negatif. Sama halnya ketika tanda itu positif atau lebih dari, dan kalau lebih dari atau sama dengan, maka dia bernilai 0 atau bernilai positif. Kemudian contoh soal, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri sin X lebih dari sama dengan setengah akar 2 pada interval 0 derajat hingga 360 derajat. Yang pertama, dengan metode grafik, sin X lebih dari sama dengan setengah akar 2. Nah, artinya dapat diperhatikan pada gambar di atas ini, gambar ini ya. Nah, dari gambar itu terlihat bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan setengah, maaf, pertidaksamaan sin X lebih dari sama dengan setengah akar 2 itu adalah sudutnya 45 derajat hingga 135 derajat.
Perhatikan ini garis biru sama dengan setengah akar 2 itu di sini. Nah, maka nilai sudutnya itu adalah pada interval ini. Kemudian cara kedua dengan garis bilangan, kita ubah dulu persamaannya, yaitu sin X lebih dari sama dengan setengah akar 2. Menjadi dari pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan. Sin X sama dengan setengah akar 2. Kemudian kita dapatkan sebuah sin yang nilainya setengah akar 2, itu adalah sudutnya 45 derajat, kalau enggak ya 135 derajat. Nah, tetapi hasil ini bergantung pada interval yang diberikan. Karena di soal dikatakan bahwa intervalnya itu adalah antara 0 hingga 360, maka sudut-sudut yang memenuhi itu adalah 45 derajat dan 135 derajat. Nah, kemudian kita plot sudut-sudut itu di garis bilangan. Dengan interval yang dimasukkan 0 dan 360, kita letakkan 0 di sini, 45 di sini, dan 135 dan 360 di sini. Nah, kita cek ketika saya memasukkan salah satu nilai pada rentang 45 dan 35 ke operator sin, itu kita dapatkan nilai plus atau minus. Contoh, saya ambil sudut 60 yang berada di rentang 45 sampai 135. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3, artinya dia bernilai positif. Artinya apa? Pada rentang 45 hingga 35, itu nanti pasti nilainya positif. Nah, setiap lompat pada sebuah batas, kalau di sini kan batasnya 45, kita lompat ke sini, artinya dia akan berbeda tanda. Nah, artinya interval 0 sampai 45 itu pasti nilainya semua negatif. Kemudian interval 35 sampai 360 itu juga negatif. Ya, kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Artinya kita akan mengarsir daerah penyelesaiannya adalah yang bernilai positif. Nah, artinya nanti himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan kurang kurawal 45 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 135 derajat. Itu adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X lebih dari sama dengan setengah akar. Ini untuk penjelasannya seperti ini. Diminta rel positif, maka himpunan nilainya adalah 45 hingga 135 derajat. Sekian pemaparan materi trigonometri dari Sinoptika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.